Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Saya sedikit kecewa dengan berita pada akhir-akhir ini, baru-baru ini, yang mengisukan bahwa di situ ada semacam keinginan untuk memasukkan Presiden Jokowi. Di samping saya kecewa dengan berita tersebut, saya bisa mengatakan bahwa isu yang dimunculkan ini adalah sebuah isu yang sangat biadab. Satu, kemudian isu ini dimunculkan, saya pikir hanya isu yang dimunculkan untuk mengobati rasa frustasi kubu-kubu yang menjadi lawan Jokowi sekarang. Kubu-kubu yang merasa ya menjadi lawan Jokowi sekarang, walaupun Jokowi yang tidak menganggap mereka adalah lawan, seperti itu. Isu yang dimunculkan ini itu saya pikir adalah jalan terakhir sebelum adanya pemilu, di mana isu-isu yang dimunculkan sebelumnya adalah isu penyerangan kepada Jokowi terkait masalah Jokowi sendiri, kinerja Jokowi, terkait masalah MK, terakhir tidak mempan terkait masalah isu Ibu Liana sampai diserang secara pribadi, kemudian tidak mempan juga karena malah membuat elektabilitas paslon nomor 2 itu naik ya sangat tinggi, kemudian paslon yang kemarin eh, menghina, ya, mengejek, kemudian menuduh-nuduh yang sembarangan kepada Jokowi itu turun drastis, malah sekarang berada di angka ketiga. Yang kemarin dulu dan sempat mau nyali Prabowo, sempat berada di nomor satu, tapi sekarang malah hancur menjadi berkeping-keping dan sekarang tidak ada artinya. Isu ini dimunculkan karena memang mereka sekarang sedang frustasi dengan keadaan mereka, sehingga ya jalan terakhir, walaupun itu sebenarnya mereka juga tahu bahwa ini tidak mungkin bisa terjadi, yaitu isu impeachment ya terhadap Presiden Jokowi ini, ya tidak begitu mudah. Mereka tahu sebenarnya, cuman mereka hanya melontarkan bola panas ke udara biar orang-orang bola yang panas tersebut tadi. Karena kita ketahui bahwa impeachment atau pemakzulan Jokowi itu di undang-undang yang terakhir itu dibuat tidak mudah ya, karena memang ya mengacak dari kejadian-kejadian sebelumnya, di mana saat itu ada yang namanya pemakzulan Presiden Gus Dur ya di masa itu, kemudian siapa yang mengambil alih coba, Megawati ya kan, yang kemarin yang dulu menjadi wakilnya itu oleh MPR, dan dari situ ada pembelajaran bahwa pemakzulan presiden itu harus melalui proses yang semestinya, tidak melalui MPR saja. Dan sekarang proses impeachment atau pemakzulan seorang presiden itu melalui tahap-tahap yang memang sangat rumit, karena untuk menghindari semena-menanya dulu MPR dalam memakzulkan seorang pimpinan negara, karena itu sangat sangat ironis dan bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang ada. Apalagi pemerintahan sekarang itu sangat bagus sekali ya, itu sangat disayangkan kalau adanya semena-menanya dari MPR seperti itu. Sehingga proses yang pertama itu melalui DPR. Jadi kemarin ada usulan ya ke Mahfud MD untuk mengusulkan Jokowi, kemudian Mahfud MD pun mengatakan ya saya pikir ya menyetujui ya, semuanya demi jabatan itu akan sangat lupa dengan keadaannya, ya ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, akhirnya menjadi musuh atau berseberangan atau akhirnya mengkritik, seperti itu sudah biasa seperti itu. Kemarin ada usulan ke Mahfud MD, ya Mahfud MD mengatakan bahwa silakan ke DPR, berarti kan Mahfud MD setuju dengan isu adanya pemakzulan tersebut ya, walaupun hanya mengatakan bahwa silakan ke DPR saja, seperti itu, tidak ada pembelaan sama sekali seperti itu. Padahal Mahfud MD itu kan sekarang menjadi pembantunya Jokowi ya, seperti itu. Itu ke DPR ya. Memang
proses yang pertama itu digodok di DPR, dan itu pun tidak mungkin berlangsung selama 1 bulan, apalagi ini pilpres ini kan sebulan lagi, 1 bulan lagi itu bisa selesai. Itu pun diproses di DPR itu tidak cukup hanya dalam waktu 1 bulan, ya minimal 3 bulan lah ke depan untuk di DPR. Kemudian setelah di DPR itu nanti maju lagi di MK. Nah, di MK pun saya pikir juga lama, tidak mungkin sidang di MK itu cuma 1 bulan, apalagi terkait masalah pimpinan negara kita seperti itu. Setelah MK, kemudian akhirnya di MPR sebagai pemutus untuk memasukkan seorang presiden. Dan bisa kita pahami bahwa proses pemakzulan ini pun itu bisa dilaksanakan ketika seorang presiden itu benar-benar melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Yang pertama yang jelas pelanggaran terkait konstitusi, kemudian terkait masalah korupsi, kemudian masalah pelanggaran berat lainnya yang di situ bisa digunakan untuk mengajukan atau impeachment kepada Presiden Jokowi seperti itu. Sehingga tidak mudah. Saya pikir mereka yang mengeluarkan isu ini pun sebenarnya tahu dengan masalah seperti ini, tetapi mereka ya ibaratnya ya, saking frustasinya, kemudian saking bingungnya, kemudian kata Pak Jimli Asidik ini tidak logis ya, isu pemakzulan Jokowi atau presiden ini dilakukan sebelum pilpres, 1 bulan sebelum pilpres, ini tidak logis. Ini kemungkinan ada seorang yang memang takut kalah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, saya mengiyakan, iya takut kalah. Karena kemarin yang menyanjung Jokowi, saya Jokowi banget, ya seperti itu. Kemudian saya adalah penerus Jokowi, tapi sekarang kecewa banget dengan Jokowi karena Jokowi memang tidak ada pada kubu tersebut. Ya, ini satu membuktikan bahwa Jokowi tidak bisa disetir. Yang kedua, Jokowi tidak ingin berada di sesuatu kubu yang di kotak-kotak, tapi Jokowi itu untuk Indonesia. Terbukti dengan adanya kemajuan di Indonesia yang sangat pesat, yang tanpa mengurangi rasa apresiasi kepada presiden sebelumnya, bahwa memang pembangunan di masa ini itu sangat pesat sekali dan tidak bisa dipungkiri bahwa mengalahkan presiden sebelumnya. Ya, ini tidak mengurangi rasa respect pada presiden sebelumnya seperti itu. Dan itu memang terjadi. Dan ini isu yang ada seperti itu, ya saya bisa mengatakan ini adalah isu frustasi yang dilontarkan untuk sebagai ungkapan seorang wanita yang sedang kecewa, ya, yang dulunya ingin digandeng, ingin dinikahi, tetapi akhirnya ditinggalkan seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.